Ya, kalau kita bicara tentang kota Jakarta, kita masih lihat urat akarnya begitu loh. Tentang bagaimana uang, bagaimana politik itu menjadi dua komponen yang sangat pokok bagi siapapun yang memimpin Jakarta. Ini di kalangan elit atau di kalangan bawah nih? Ini kan nggak pernah jadi urusan rakyat. Rakyat hanya kayu bakar dari urusan pemilihan pemimpin daerah ini. Kayu bakar Bang ya? Ya hanya jadi kayu bakar. Bukan jagung bakar kan? Pertanyaannya kalau nggak jadi kayu bakar selama ini, kalau dalam ilmu sejarah itu continuity and change. Apa yang berubah dan apa yang berlanjut? Yang busuk-busuk kan? Yang jelek-jelek banjir tetap. Ya kan? Apalagi kerusakan ekologi tetap. Macet. Iya, banjir air, banjir kendaraan, banjir orang karena urbanisasi, ya kan? Nggak ada perubahan dalam politik kota yang panjang. Walaupun demokrasi berubah, maka ada demokrasi dan pemilihan langsung. Tapi intinya yang saya mau katakan, Jakarta tantangan terbesarnya untuk memilih kepala daerah tetap pada proses yang hidup ratusan tahun. Dia tidak pernah berkait dengan nasib orang banyak. Dia hanya berkait dengan urusan kaum aristokrasi uang dan politik. Itu aja. Jadi kita mengalami involusi dalam periode yang panjang. Istilah dalam Prancis itu long durée ya, sejarah yang panjang. Kita mengalami involusi. Involusi itu tahu gak Bang artinya? Kita maju, HP abang berubah nih, keren. Baju abang branded, keren. Tapi gak berkualitas Bang. Jadi maju, tapi gak berkualitas. Artinya kita membusuk, gitu aja. Bang JJ Rijal, kalau kami dengar narasinya kok terkesan pesimis sekali dengan sosok pemimpin ke depan. Apakah memang dari 3 pasang yang sudah ditetapkan KPU ini tidak ada yang bisa membawa harapan baru untuk Jakarta? Ya, kalau saya lihat semua kontestan ini belum 5 menit ngomong, salahnya udah 3. Itu gimana caranya saya punya optimisme? Jadi buat saya optimisme itu etika. Tapi juga saya harus sadar kadang-kadang optimisme itu harus didukung sinisme agar rasional gitu menurut saya. Nah ini problemnya hari ini harus ada yang berani ngomong sinis. Dari ketiga calon ini kalau Anda lihat sosoknya ada tidak yang seperti itu? Misalnya saya mau ngomong nih ada calon bicara tentang untuk mengatasi banjir Jakarta. Maka kita harus membangun giant seawall. Satu menurut saya isu ini isu yang sudah barang apkir. Dan nih hamba Allah nggak ngerti bahwa giant seawall ini praktek perdagangan yang busuk dengan menggunakan pendekatan saintifik seolah-olah pseudo science gitu. Ini praktek dari NCICD untuk dagang proyek giant seawall menggunakan data-data yang sudah apkir. Tapi yang menariknya ini kan pertama diintroduksi oleh Belanda yang memang terkenal di negerinya itu pandai membuat proyek-proyek menangani bagaimana datar yang lebih rendah dari laut itu bisa selamat. Tapi menurut saya Belanda ini punya saingan sama penjajah kita juga yang lama namanya Jepang. Jepang punya proyek namanya JICA. JICA ini kemudian bikin riset juga dan ngasih gambaran bahwa apa yang disebut tentang bahaya ancaman Jakarta tenggelam itu kacau faktanya. Dan ini karena apa? Karena menggunakan data yang apkir. Data yang udah lama, yang udah basi. Maka JICA membuat riset, nama istilahnya tuh sistem monitor tentang penurunan permukaan tanah. Namanya MONAS itu sistemnya. Dan salah satu daerah yang namanya Muara Baru itu dikatakan mengalami penurunan permukaan tanah 15 sampai 20 cm per tahun. Begitu dipasang monitor itu ternyata cuma 2 cm dan itu tidak setiap tahun. Artinya yang ngomong kita perlu giant seawall ini hamba Allah menurut saya koslet. Bang, sebentar Bang. Mar, ini soalnya yang giant seawall ini. Saya bisa kasih contoh lebih banyak. Saya bisa ngasih contoh yang lebih banyak. Masyarakat sambil browsing siapa yang ngusulin giant seawall itu muluk-muluk apa realistis? Langsung aja Andro. Babe Haikal harus komentar juga. Babe Haikal. Tanggapin Babe. Terima kasih. Begini, kalau bicara soal giant seawall, ini sudah dalam kajian negara. Oh jadi Ridwan Kamil yang saya omongin. Ini sudah jadi kajian negara. Dan mudah-mudahan pelaksanaannya pada waktu sekarang. Jadi yang usulkan ini sebenarnya itu bukan Bang RK. Pertanyaan saya negara. Bang, pertanyaan saya nih Bang. Yeah. Negara tuh sumber kebenaran Bang.
Ya kalau dibandingkan saintis. Ya kalau Kalau dibandingkan abang dengan bilang seorang negara kebenaran ya itu problematik bang menurut saya. Ya kalau dibandingkan dengan seorang JJ ya enggak lah. Bukan seorang Nggak JJ, bisa. Bang, menurut saya. Jauh. Bukan seorang JJ, yang Kita- saya mau kasih lihat adalah bang begini loh. Problemnya adalah ongkos untuk bikin seawall itu tuh berapa duit. Gini. Saya ulangin Terus yang lagi. kedua, bahaya dari giant seawall itu. Itu loh yang menurut saya kalau ide upkir yang sudah diuji secara saintifik itu nggak bisa dipakai. Pertanyaan saya kenapa digoreng lagi? Itu dia. Itu kan kemunduran menurut goreng. saya. Saya jelasin lagi sekali lagi. Ini urusan. Jangan sampai jadi proyek ada-adaan gitu Babe. silakan. Iya. Saya mau jelasin begini. Proyek Giant Seawall ini bukan usulan awal dari Bang RK, bukan. Tapi Bang RK lah yang berkomitmen untuk menjalankan. Ini urusan negara. Artinya Telah kan dibahas saya kenapa, bertahun-tahun. Bappenas juga sudah memberikan rekomendasi. Sebelumnya tidak dijalankan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Kalau begitu menurut baru saya gini, sekarang Bang, begitu. pemimpin Jakarta yang baik itu dia melindungi rakyat Jakarta. Justru itu kan buat melindungi. Pertanyaan saya kapan dan di mana giant seawall itu terbukti akan melindungi bang? Karena itu saya sebut tadi ada riset bang yang bisa menggambarkan dengan jelas. Jadi disinilah kita bisa lihat sebenarnya ya. Bagaimana pemimpin Jakarta itu tidak menguasai apa itu Jakarta dan problematiknya. Bang, kita Jadi kasih hak jawab dalam- boleh. Bang jadi kita kasih hak jawab bang. Hak jawabnya sudah disampaikan bahwa ini proyek urusan negara NKRI yang sudah dibahas bertahun-tahun di berbagai instansi dan mesti dijalankan, dan dilalah yang menjalankan itu, yang berani menjalankan dan termasuk dalam program utama itu adalah program utama di Bang RK. Tapi nggak Gitu loh. memahami. Bagaimana Jakarta, Bang. Bagaimana nggak memahami, itu kan usulan beliau sendiri. Bagaimana seorang JJ melawan satu institusi yang disebut negara harus menjalankan itu. Gitu loh. Jadi kita mesti Pak, Republik ini didirikan oleh orang Oke. yang bisa ngomong dan menjelaskan dan memberi pencerahan kepada state yang merasa dirinya sumber kebenaran. Jadi menurut saya yang namanya demokrasi itu enlightenment bang, pencerahan. ya boleh Jadi saja, kalau misalnya Bang. orang tidak mau melihat pencerahan, maka dia di dalam kegelapan bang, namanya itu zalim. Justru kalau umpamanya satu pendapat, ya, ini kita lihat kan diberikan Abang usulan. mendukung kezaliman atau Babe, apa? Ini kita ngomongin kelewat jauh nih. Kalau saya sih kan bicara soal seniman aja nih. Itu dia. Sensible jauh banget. Bapak Ibu, Bingung, bapak-bapak, Iya. bapak-bapak. Puyeng, kepala puyeng. Bayangin bapak-bapak. Puyeng, Bang. Ini yang orang Jakarta Ya, Maria. itu- Beberapa gubernur yang saya jalanin, ya, saya sampai sekarang masih begini-begini aja. Agak ada tuh, John Sewell, buat saya tuh kayaknya bullshit banget deh, ya. Gedung kesenian Jakarta aja kagak ada, buat Gunung Betawi kagak ada sampai gini hari. Kalau cuma dilihat satu, iya, ya, kita punya 70 yang salah satunya juga gedung kesenian, Bang. Ya mana be? Ya kan belum jadi. Diceritain. Oke. Ya, kalau tadi sudah dijawab ya, tapi kita Ada juga ingin dengar tuh. 70, salah satunya yang disebut oleh beliau, salah duanya yang disebut oleh ente, salah Be. tiganya. Salah tiganya tahan dulu, Bang, kalau Ada gitu ya. 70. Ini Baru Be, satu, Be, gitu loh. kampanye belum mulai, Bah. Tapi Tenang, janji-janji Be, udah tenang. pada ditagih nih para seniman Jakarta.